Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sara Nur Septiani, guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 di SMK Doa Bangsa. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai produksi massal. Untuk lebih lanjut, video pembelajaran berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai produksi massal. Di kemajuan era teknologi yang sekarang, di revolusi industri sekarang menjadikan permintaan suatu barang dikarenakan masyarakat mengalami peningkatan yang secara pesat. Sehingga produsen harus membuat produksi dalam skala besar, akan tetapi di dalam produksi massal harus membuat perencanaan yang matang dan maksimal, agar tidak mengalami kerugian tetapi mengalami keuntungan. Yang pertama, mengenai pengertian produksi massal. Produksi massal terbagi menjadi dua kata, yaitu produksi dan massal. Produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan massal adalah melibatkan kehadiran banyak orang. Jika digabungkan, produksi massal dapat diartikan sebagai produksi yang dibuat dalam jumlah besar bermanfaat untuk orang banyak dalam masyarakat secara luas. Nah, pada produksi massal ini harus direncanakan dengan matang, karena jika terdapat kesalahan dalam satu tahap produksi massal, maka tahap lain akan ikut terkena imbasnya. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi massal merupakan aspek yang dapat menjangkau berbagai macam area ilmu. Tetapi di sini kalian harus dapat membedakan produksi massal dengan produksi kerajinan atau industri rumahan. Pada era revolusi industri ini, terciptanya mesin-mesin yang sangat canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Selain itu, untuk mempersingkat waktu dalam produksi massal. Nah, yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksi merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Adapun proses produksi merupakan suatu metode atau cara dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu hasil produk. Nah, yang kedua, tujuan proses produksi. Ada beberapa tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan yang beraneka ragam di setiap manusia mengharuskan tersedianya beraneka ragam juga jenis barang serta jasa yang harus dipenuhi dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, memperoleh keuntungan atau laba. Dengan proses produksi, produsen akan menghasilkan barang dan jasa. Produsen juga akan memperoleh keuntungan dengan jalan menjual barang atau jasa tersebut. Nah, keuntungan atau laba yang diperoleh diharapkan sebanyak-banyaknya sehingga dapat digunakan kembali untuk proses produksi selanjutnya. Selanjutnya, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya produksi barang atau jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dari setiap penjualan yang dilakukan. Nah, hal ini akan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan mereka, termasuk kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Adanya kualitas produk yang baik akan membuat konsumen untuk menggemari produk tersebut, sehingga jumlah konsumen akan meningkat dan berdampak pada pemasaran dan produksi yang makin banyak pula. Nah, yang terakhir, mengganti barang yang rusak. Apabila terdapat beberapa barang yang rusak, baik rusak yang disebabkan oleh aus, rusak karena dipakai, atau rusak karena bencana alam, semua akan diganti dengan cara memproduksi barang yang baru. Selanjutnya, jenis-jenis proses produksi. Proses produksi berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, proses produksi secara terus-menerus. Yang dimaksud dalam proses produksi secara terus-menerus ini ialah proses produksinya dilakukan terus berkelanjutan, maka bisa dilihat kalau prosesnya akan terus berjalan secara bersamaan dengan setiap langkah lainnya.
Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri pada proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu diantaranya yang pertama, produksi dengan jumlah yang besar, tetapi variasinya yang kecil. Selanjutnya, adanya mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Lalu, tidak membutuhkan banyak karyawan. Selanjutnya, memerlukan perawatan yang cukup baik. Dan yang terakhir, variasi produk akhir. Nah, contoh dari proses produksi secara terus-menerus yaitu dapat dilihat gambar tersebut, yaitu usaha garmen adalah contoh proses produksi secara terus-menerus. Nah, yang kedua, produksi secara terputus. Dalam hal ini, produksi secara terputus yaitu bukanlah menggunakan bahan dasar aliran terus-menerus dalam kegiatan produksinya. Akan tetapi, terdapat beberapa komponen yang akan diproses atau sedang diproses sehingga lebih banyak membutuhkan persediaan barang dalam prosesnya. Berikut beberapa ciri-ciri proses produksi secara terputus. Yang pertama, menghasilkan produk yang lebih kecil dengan variasi yang banyak, berbeda dengan produksi secara terus-menerus. Lalu, produksi berdasarkan pesanan. Selanjutnya, mesin bersifat umum atau serbaguna. Adanya pengaruh karyawan yang besar. Diperlukan pengendalian yang baik. Peralatan bersifat fleksibel dengan tenaga manusia. Dan diperlukan ruangan yang cukup besar. Nah, berikut contoh produksi secara terputus, yaitu usaha kerajinan kayu. Nah, keuntungan produksi massal yang pertama, penggunaan mesin secara spesialis atau satu tugas karena penggunaannya dilakukan secara massal. Selanjutnya, proses produksi yang dapat menghasilkan produk yang seragam. Lalu, pekerja dapat melakukan secara maksimal dan terlatih karena melakukan tugas yang sama tanpa harus dilatih pekerjaan lainnya. Selanjutnya, dapat mengurangi biaya produksi secara umum dan manufaktur biaya per unit rendah. Lalu, proses produksi menjadi lebih efisien daripada produksi seperti biasa. Itu jika kalian menggunakan produksi secara massal, keuntungannya. Nah, selanjutnya kerugian produksi massal. Yang pertama, pengeluaran yang dibutuhkan untuk produksi massal butuh biaya yang besar karena bahan yang digunakan cukup banyak, terutama mesin. Pekerja merasa bosan dan tidak nyaman karena mengerjakan pekerjaan yang sama. Produk yang diproduksi tidak bervariasi dan tidak fleksibel karena produknya seragam. Lalu memiliki resiko tinggi adanya memberhentikan proses produksi jika terdapat satu atau beberapa mesin yang mengalami gangguan atau rusak karena saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini ada tahapan produksi massal. Yang pertama, merancang dan membuat produk menjadi produk massal membutuhkan pemikiran dan rencana lebih matang karena produk massal tidak sama dengan produk yang berdasarkan pesanan. Karena ini membutuhkan produk yang banyak. Nah, selanjutnya, perencanaan rancangan produksi suatu produk akan memperhatikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dari awal produksi sampai dengan akhir produksi. Nah, ada contoh alur proses produksi dari beberapa perusahaan. Yang pertama ada alur proses produksi garmen manufaktur. Ini alur proses produksinya dari awal sampai akhir. Dan selanjutnya alur proses produksi mie instan. Nah, setiap perusahaan memiliki alur produksi yang berbeda dengan satu perusahaan dengan yang lainnya, berdasarkan produk yang diproduksinya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada percetakan undangan, dan yang kedua ada pembuatan sarung bantal, dan yang ketiga ada pembuatan lampu tidur. Tugasnya yaitu pilihlah salah satu gambar berikut ini, jelaskan proses produksi awal sampai proses pemasarannya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
Audio Jungle.